dan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan untuk segenap umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk meneladani kehidupan beliau, untuk meneladani dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, setelah kajian kita terhenti dikarenakan kefokusan kita untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, dan juga setelah hari raya Idul Fitri, alhamdulillah Allah kembali berikan kepada kita kenikmatan untuk kembali berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita duduk di sini Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat tidak lain tidak bukan untuk saling mengingatkan di antara kita, untuk saling mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala yang mana mudah-mudahan dengannya membuat hati kita lembut, membuat kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah salat. Karena sekali lagi Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, salat bukanlah perkara yang remeh. Dia adalah tonggak utama daripada syariat yang mulia ini. Maka kita harus betul-betul memperhatikan ibadah salat kita. Apakah ibadah salat yang telah kita lakukan bertahun-tahun ini telah benar, telah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Maka kembali kita lanjutkan kajian kita tentang ibadah salat ini Bapak Ibu. Namun kita sekali lagi tidak langsung membahas tentang bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hal sebelum salat itu juga adalah perkara yang sangat penting. Seperti yang telah kita bahas bahwasanya para ulama menyebutkan setidaknya sebelum kita salat ada 5 syarat sah salat yang harus betul-betul kita perhatikan. Apa maksud syarat sah salat? Artinya kalau salah satu dari 5 hal ini kita lalaikan, tidak terpenuhi, maka salat kita tidak sah, walaupun kita telah melakukan gerakan dan bacaan salat yang sesuai dengan gerakan dan bacaan salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penting bagi kita untuk mempelajari fikih salat, fikih ibadah, sebelum kita masuk kepada ibadah itu sendiri. Maka telah kita katakan Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat bahwasanya syarat sah salat yang disebutkan oleh para ulama kita dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setidaknya ada 5. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Pertama apa? Pertama kita bersuci dari apa? Bersuci daripada hadas dan najis. Pertama kita bersuci daripada hadas. Hadas baik hadas kecil maupun hadas besar. Maka ini harus kita perhatikan sebelum kita salat. Dan bersuci daripada hadas kecil telah kita sebutkan bahwasanya hadas kecil merupakan sifat yang mana ketika terjadi sesuatu kepada kita, seperti buang air kecil atau buang air besar, maka setelah kita buang air kecil dan buang air besar tadi, kita disifati dengan seseorang yang sedang berhadas. Seseorang yang sedang berhadas. Maka dalam syariat Islam, ketika kita berhadas dan ini adalah hadas kecil, maka kita harus mengangkatnya, menghilangkan hadas tersebut dengan cara apa? Berwudu. Dan telah kita sebutkan bagaimana tata cara wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana saja bagian yang merupakan yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan daripada anggota wudu tersebut dan harus sempurna, dan mana yang termasuk sunnah yang mana apabila kita menyempurnakan perkara tersebut maka wudu kita telah mendekati wudu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pembahasan berikutnya Bapak Ibu, yaitu kita akan membahas tentang nawaqidul wudu, tentang hal-hal yang membuat wudu kita batal.
Artinya apa? Ketika hal-hal ini terjadi, wudhu kita batal dan kita kembali berhadas. Ya, kita kembali berhadas. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, para ulama menyebutkan di antara hal yang membatalkan wudhu kita, pertama yaitu khuruju syai'in min ahadis sabilain, yaitu keluarnya sesuatu, ya, keluarnya sesuatu dari salah satu di antara dua jalur. Ya, keluarnya sesuatu dari salah satu di antara dua jalur, yaitu kemaluan dan dubur. Maka para ulama kita menyebutkan apapun yang keluar dari kemaluan kita, ya, baik itu berupa benda yang terlihat maupun angin, itu apa Bapak Ibu? Kentut. Ya, kemudian apa? Baik dia merupakan benda yang suci, ada yang suci yang keluar daripada kemaluan dan dubur kita Bapak Ibu. Ya, itu nanti akan kita bahas pada bab berikutnya tentang najis. Maka di antara yang suci yang keluar daripada kemaluan kita adalah air mani. Air mani. Ya, maka para ulama mengatakan air mani secara hukum dia suci. Artinya apa suci di sini Bapak Ibu? Artinya kalau terkena pakaian, ya, maka pakaian tadi tidak perlu dicuci. Ya, kalau memang yang terkena adalah memang murni semuanya air mani. Kenapa? Karena Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Ya, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan anak cucu Adam itu diciptakan daripada apa Bapak Ibu? Air mani. Ya, maka tidak mungkin Allah menciptakan kita selaku manusia yang Allah muliakan dengan sesuatu yang najis. Maka air mani itu secara hukum adalah suci. Dan di sini perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, banyak orang salah sangka, ya, dan orang yang tidak berilmu ketika mendengarkan hal ini, dia mengira ketika itu suci berarti boleh dimakan, boleh diminum. Tidak semua yang suci itu boleh dimakan, ini suci dari segi hukum, artinya dari segi disentuh. Apabila terkena tubuh, terkena pakaian, apa hukumnya? Apakah harus dicuci atau tidak? Itu maksud para ulama suci atau najis. Bukan berarti ketika para ulama mengatakan ini suci berarti boleh dimakan, boleh dikonsumsi, waliyazubillah. Maka ini merupakan suatu hal yang ya keluar dari lisan seseorang yang tidak berilmu atau yang bertujuan untuk mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak dibenarkan Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang kita tidak mengerti. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah katakan, memperingatkan kepada kita, jangan pernah kita mengucapkan sesuatu yang kita tidak mengerti. Ya, sesuatu yang kita tidak mengerti. Ya, karena sesungguhnya pendengaran kita, ya, dan penglihatan kita, inna sam'a wal basar wal fuad, dan hati kita, semua anggota tubuh kita ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti juga kalau kita berbicara fikih di sini Bapak Ibu, maka tidak terlepas daripada perbedaan pendapat daripada para ulama. Nanti kita ketika akan membahas benda-benda yang najis, di antara para ulama ada yang mengatakan, di antara Imam Ahmad, ya, beliau mengatakan apa? Hewan-hewan yang dagingnya halal dimakan. Ya, hewan-hewan yang dagingnya halal dimakan, maka kotorannya tidak najis. Itu kata Imam Ahmad. Maka ketika kita mendengarkan ini, tidak boleh kita katakan kalau gitu makanlah tai ayam juga deh. Ini lantang, kurang ajar kepada para ulama Bapak Ibu. Karena yang mengatakan bukan orang sembarangan. Sekelas Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Maksud beliau najis suci maksudnya apa? Artinya kalau seandainya terkena tai, dalam pendapat beliau, ini pendapat beliau itu Imam Ahmad. Artinya kalau seseorang terinjak kotoran ayam atau di pakaiannya ya ada kotoran burung, apakah wajib dia bersihkan? Maka dalam mazhab Imam Ahmad tidak wajib dibersihkan karena suci. Ya Bapak Ibu, sekali lagi kita ulang, ya, semua yang najis itu kotor, namun tidak semua yang kotor itu najis. Ya, tidak semua yang kotor itu
najis. Bisa di sini harus kita pahami Bapak Ibu, tidak semua yang kotor itu najis. Najis ini hukum. Najis ini hukum. Yang mana apabila benda yang najis terkena pakaian atau tubuh kita, maka tidak sah salat kita. Tidak sah salat kita. Itu pandangan Imam Ahmad tadi. Maka tidak boleh kita mengolok-olok pandangan ini lalu kita katakan apa kalau gitu makanlah teh ayam itu, gorenglah teh ayam itu, makan. Subhanallah, ini bentuk ya mengolok-olok syariat. Ya walaupun nanti kita akan katakan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan semua kotoran apapun itu kotorannya, selama itu keluar ya daripada dubur, ya maka itu najis. Maka itu najis, apapun hewannya, apapun jenis hewannya. Ini khilaf para ulama Bapak Ibu. Dan kita yang tidak mengerti khilaf, perbedaan pendapat para ulama, jangan lancang ya mentang-mentang kita misalkan bermazhabkan Syafi'i lalu kita mengolok-olok seperti mazhab Imam Ahmad tadi yang mengatakan kotoran hewan yang daging yang boleh dimakan itu tidak najis. Kalau itu makanlah kotoran tadi. Subhanallah, ini suatu ya kelancangan dari kita. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, pertama para ulama tadi mengatakan hal-hal yang membatalkan wudu kita apa? Sesuatu yang keluar daripada salah satu dua jalur, yaitu kemaluan ataupun dubur, baik itu adalah sesuatu yang terlihat ya seperti air kencing, ya kemudian kotoran yang keluar daripada dubur kita, mani, mazi, wadi, ya maka itu semua membatalkan wudu. Itu semua membatalkan wudu. Aurihan, atau berupa angin, yaitu kentut. Yaitu kentut. Maka kentut Bapak Ibu, kentut najis enggak Bapak Ibu? Kentut najis atau tidak? Kentut tidak najis. Maka kita tidak diperintahkan ketika kita buang angin untuk apa? Mencuci dubur kita. Tidak diperintahkan untuk istinja. Ya ini berarti apa? Angin yang keluar tadi itu tidak najis, tapi dia membatalkan wudu. Mohon maaf Bapak Ibu, para ulama juga membahas bagaimana dengan angin yang keluar daripada kemaluan. Bagaimana dengan angin yang keluar daripada kemaluan, baik laki-laki maupun wanita, dan biasanya ini kepada para wanita. Ya maka ya wallahu alam, pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini membatalkan wudu berdasarkan keumuman hadis. Ya keumuman hadis. Ya hatta tasma'u sautan au tajidu rihan, sampai engkau mendengarkan suara yang keluar daripada kemaluanmu itu maupun duburmu, atau engkau mencium aroma. Ya maka ya untuk berhati-hati bagi para wanita, dan ini jarang, ini kejadian yang jarang. Misalkan itu terjadi, maka untuk berhati-hati sebaiknya dia kembali mengulang wudunya. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, baik itu benda yang tahiran au najisan, baik itu adalah benda yang suci maupun benda yang najis tadi. Walaupun dia suci, seperti tadi kentut itu suci, artinya suci tadi itu idulah kentut. Bukan itu pemahaman suci. Suci itu hukum tadi Bapak Ibu. Suci dan najis itu hukum. Maka tidak boleh kita salah paham dalam masalah ini. Ketika katakan suci, kalau kentut suci, ciumlah kentut itu. Ini ya sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan hal yang dibenarkan dalam ketika kita mengkaji syariat. Suci maksudnya apa? Artinya kalau kentut tadi keluar, dia tidak perlu istinja. Dia tidak perlu istinja. Jafan aw ratba, baik itu benda yang keluar tadi kering maupun basah, maka dia membatalkan wudu. Mu'tadan aw ghairu mu'tad, baik dia sesuatu yang memang normal keluar atau sesuatu yang tidak normal keluar. Ada sesuatu yang tidak normal keluar daripada kemaluan dan dubur kita Pak Ibu? Ada Pak? Apa Pak? Yang tidak normal? Yang tidak masih normal Pak? Cacing tidak normal kan Pak? Tiap hari ada orang tiap hari keluar cacing. Mu'tad maksudnya di sini sesuatu yang setiap hari atau sesuatu yang keluarnya sekali-sekali, bahkan sangat jarang.
Maka kalau benda ini keluarnya walaupun sangat jarang, tetap membatalkan wudu. Apa tadi yang keluar sangat jarang Bapak Ibu di antaranya? Cacing. Batu mungkin, Mbak? Mungkin ketika dia tetelan batu tidak dicerna oleh tidak bisa dicerna oleh lambung, usus, maka dia akan kembali keluar utuh sebagaimana dia menelannya. Ya, maka hal yang seperti ini juga membatalkan wudu. Jadi membatalkan wudu itu bukan hanya sekedar buang air kecil maupun buang air besar. Para ulama mengatakan semua yang keluar daripada kemaluan, semua yang keluar daripada dubur, baik dia benda yang biasa keluar atau benda yang tidak biasa keluar, baik dia benda yang suci maupun benda yang najis, ya, baik dia benda yang kering maupun benda yang basah, apapun yang keluar, maka dia membatalkan wudu. Ini membatalkan wudu. Kita belum membahas tentang najis, itu nanti kita akan bahas setelah ini. Ya, maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, apa dalilnya? Itu firman Allah Subhanahu ya tentang kotoran ya yang keluar daripada dubur. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 43 dan juga firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au jaa ahadum minkum minal ghaid." Ya, atau salah seorang di antara kalian selesai membuang air besar, maka hendaklah dia berwudu. Artinya apa? Ketika dia buang air besar tadi, maka dia telah berhadas, maka tidak sah sholatnya sampai dia berwudu. Walaupun dia sudah membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di duburnya tadi. Membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di dubur itu namanya istinja. Nah, itu namanya istinja, yang itu akan kita bahas nanti pada pembahasan setelah ini. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, adapun berkaitan dengan madhi, ya berkaitan dengan madhi. Madhi, apa itu madhi Bapak Ibu? Madhi adalah cairan yang keluar daripada kemaluan baik laki-laki maupun wanita dikarenakan syahwat. Dikarenakan syahwat, dan teksturnya itu air yang keluarnya adalah air yang bening, kental, bening, tidak memiliki aroma, dan keluarnya berbarengan dengan syahwat, ya beriringan dengan syahwat, maka itu madhi. Dan madhi, ya, itu najis, maka apabila terkena pakaian, nah lihat banyak orang yang meremehkan ini Bapak Ibu, dia terkena madhi, pakaian dalamnya terkena madhi, lalu dia bawa solat, walaupun dia melakukan solat yang gerakan yang sempurna, bacaan yang sempurna, maka solatnya tidak sah, karena dia telah solat dengan pakaian yang padanya ada najis. Ya, pakaian yang padanya ada najis. Ya, dan itu akan kita bahas nanti pada bab najis. Namun ini akan kita sebutkan juga Bapak Ibu karena ini perkara penting. Ya, maka juga perkara yang perlu kita ingatkan di sini, bagaimana hukumnya seorang solat ketika dia solat dia menggendong bayinya menggunakan pampers. Ya, menggunakan pampers Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, kalau kita tahu bayi yang kita gendong tadi, ya, di pampersnya ada kotoran, baik kencing maupun ya kotoran yang keluar daripada duburnya, maka solat kita tidak sah. Ya, kita diibaratkan sedang solat membawa najis, sama seperti kalau kita najisnya ada di saku kita. Ya, atau seseorang dia menyimpan najis di botol lalu diletaknya di sakunya, maka dia solat membawa najis dan solatnya tidak sah. Ini juga hal yang banyak diremehkan oleh sebagian kaum muslimin, karena menyangka bahwasanya Nabi kan solat membawa Umamah. Nabi pernah solat membawa cucunya bernama Umamah, anak daripada putrinya Zainab radhiyallahu taala anha. Dan perlu kita ingat Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, yang Nabi lakukan, Nabi menggendong Umamah itu tidak setiap hari. Itu hanya dilihat oleh sahabat pada saat itu. Ya, karena Umamah pada saat itu umurnya masih sekitar 2 atau 3 tahun. Dan anak yang masih 2 atau 3 tahun, kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak, artinya yang mendesak seperti misalkan di rumah tidak ada yang menjaga, baru mungkin karena darurat kita bawa ke masjid Bapak Ibu. Tapi kalau tidak darurat, ya anak 2 tahun, 3 tahun, yes, sebisa mungkin jangan dulu dibawa ke masjid, karena mereka belum lagi mumayyiz, belum lagi bisa memahami
apa yang dia lakukan di masjid. Karena bisa jadi dia akan menyebarkan najis-najis tadi ya di masjid ya, sehingga mengotori tempat salat kaum muslimin. Maka Umamah tersebut yang digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak setiap hari Bapak Ibu. Dan pada saat itu Umamah dalam keadaan suci, maka digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wadi ini Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat juga cairan yang keluar daripada kemaluan, dan biasanya bersamaan dengan air kencing. Itu biasanya karena orang angkat berat atau kecapean Bapak Ibu, maka akan keluar wadi. Ya, wadi, atau ketika dia BAB-nya keras. Ya, BAB-nya keras, maka dari kemaluannya biasanya keluar wadi. Dan apa itu wadi? Wadi ya cairan yang keluar berwarna keruh, kental, keruh, dan tidak memiliki aroma. Ya, tidak memiliki aroma. Dan wadi juga najis. Wadi juga benda yang najis, artinya kalau terkena pakaian kita, terkena tubuh kita harus dibersihkan. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka sekali lagi apapun yang keluar daripada kemaluan kita maupun dubur kita itu membatalkan wudu. Itu membatalkan wudu. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembatal wudu yang kedua atau hal yang membuat kita berhadas yang kedua adalah an-naumu ghairu mumakkin. Ya, tidur yang mana tidur kita tadi membuat posisi kita tidak kokoh. Berarti tidurnya apa Bapak Ibu? Tidurnya nyenyak. Maka tidur nyenyak najis tidurnya Bapak Ibu. Ya, maka ini juga dibahas oleh para ulama karena disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan sesuatu yang najis, tapi kenapa dia membatalkan wudu Bapak Ibu? Kenapa tidur membatalkan wudu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wika usahi, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunci daripada dubur adalah al-ainan, adalah dua mata. Ya, apa maksud Nabi? Yaitu orang tidak akan tahu ketika dia tidur terlelap, tidur nyenyak, dia tidak akan tahu apa yang keluar daripada duburnya. Ada orang tidur malam tahu berapa kali dia terkentut Bapak Ibu? Ada yang tahu Pak? Ya, coba minta tolong nanti Pak sama istri, tolong cekkan ya malam ini berapa kali. Ada nggak terkentut atau tidak? Perasaan kita tidak ada terkentut. Kita tidak terkentut, perasaan kita tidak ada buang angin. Kenapa itu terjadi? Karena tadi tidur nyenyak membuat kita tidak tahu apa yang keluar daripada dubur kita. Ya, maka sehingga para ulama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini yang mengatakan apa? Orang yang tertidur nyenyak itu ada indikasi dia tidak mengetahui apakah dia ada sesuatu yang keluar daripada kemaluan maupun duburnya yang akan membatalkan wudunya atau tidak. Maka orang yang tidur nyenyak, sepakat para ulama, ya dia harus berwudu kembali. Dia harus berwudu kembali sebelum salat atau sebelum melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya harus bersuci. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Maka lawannya apa? Orang yang tidurnya tidak nyenyak. Ya, tidur tapi tidak nyenyak. Ya, ini masih lanjut Pak, ini masih lanjut. Ya, maka orang yang tidurnya tidak nyenyak, ya, orang yang tidurnya tidak nyenyak, maka itu tidak membatalkan wudu. Lalu apa indikatornya? Apa yang menjadi pembeda ini tidur nyenyak, ini tidur tidak nyenyak? Para ulama kita membahasnya Pak Ibu. Para ulama kita membahasnya, orang yang tidur nyenyak dia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh orang yang ada di dekatnya. Ya, dia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh orang yang ada di dekatnya.
Ya, dan juga membuat posisi tangannya ini lemah, terjatuh gitu aja Pak. Itu berarti itu sudah nyenyak. Beda dengan orang yang tidurnya tidak nyenyak. Orang yang tidur tidak nyenyak masih terdengar sayup-sayup suara yang ada di samping kanan kirinya. Ketika dipanggil dia masih bangun Pak. Masih bangun dia. Berarti itu dia tertidur. Berarti dia tertidur. Atau ketika dia megang Al-Quran, ketika dia megang Al-Quran yang mau jatuh dia sadar. Dia sadar. Berarti itu orang yang tidurnya tidak nyenyak dan itu tidak membatalkan wudu. Maka hati-hati kalau kita ketika khutbah Jumat tidurnya sampai ngorok. Kan ada orang ngorok sampai ngorok Pak. Itu indikasi, berarti indikasi tidurnya nyenyak. Dan orang yang tidur nyenyak tadi bagaimanapun posisinya kata para ulama, baik dia berbaring maupun duduk, dan memang biasanya berbaring kalau Bapak Ibu, dan ada orang yang duduk pun bisa tertidurnya nyenyak. Maka ini hati-hati, kita yang tahu bahwasanya ada kondisi kita di mana kondisi yang sangat lelah, kondisi yang mungkin sangat capek, walaupun dia dalam keadaan duduk dia bisa tertidur nyenyak. Adapun yang tidurnya tidak nyenyak, artinya hanya sekedar tertidur, itu tidak membatalkan wudu. Dalilnya apa? Yaitu para sahabat Nabi SAW yang dahulu pernah menunggu Nabi SAW keluar daripada rumahnya untuk sholat Isya. Nabi terlambat keluar pada saat itu dan sengaja dilambatkan oleh Nabi karena waktu sholat Isya yang paling afdal adalah waktu akhirnya, itu pertengahan malam, dan Nabi pernah melakukan itu kepada para sahabatnya yang mulia, sehingga para sahabat tadi terkantuk-kantuk menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang tertidur tadi, dan itu adalah tidur yang tidak nyenyak dan itu tidak membatalkan wudu. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pembatal wudu yang kedua. Yang ketiga adalah zawalul aqli bijununin aw ghairihi, itu hilangnya akal, baik dikarenakan disebabkan gila atau disebabkan mabuk atau pingsan, maka itu membatalkan wudu. Dan yang keempat, ini dibahas oleh para ulama dan ini menjadi perselisihan, para ulama yang tadi disepakati Bapak Ibu. 3 yang pertama itu hal yang disepakati oleh seluruh para ulama. Apa tadi pertama Pak? Keluar sesuatu dari salah satu daripada 2 jalur, kemaluan maupun dubur. Ini sepakat para ulama, tidak ada perbedaan. Kemudian yang kedua tadi apa Pak? Enggak, itu semua yang masih poin pertama. Apapun yang keluar daripada kemaluan dan dubur, mani, madhi, air kencing, wadi, apapun itu membatalkan wudu. Maka yang kedua tadi kita katakan tidur nyenyak. Yang ketiga hilang akal. Ini semua para ulama sepakat membatalkan wudu. Yang keempat, terjadi perselisihan para ulama. Apa itu? Yaitu bersentuhan. Bersentuhan kulit antara lawan jenis, laki-laki dan perempuan bila hail, tanpa pembatas. Maka ini dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan membatalkan wudu, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat. Maka ini membatalkan wudu kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa, sama di ayat An-Nisa 43, atau ketika kalian bersentuhan dengan wanita. Namun pada ayat ini terjadi persisihan pemahaman daripada para ulama. Dari mana mereka berbeda Bapak Ibu? Dari kalimat Allah la mastumun nisa, la masa. Menyentuh. Apa maksud Allah menyentuh pada ayat ini? Apakah menyentuh yaitu bertemunya kulit dengan kulit, atau yang dimasukkan oleh Allah dalam ayat ini adalah apa? Hubungan suami istri. Maka terjadi perbedaan pendapat para ulama, dan kedua-duanya bisa digiring ke situ. Dua makna ini bisa digiring. Dalam bahasa Arab. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, terjadi perbedaan pendapat daripada para ulama di sini. Namun wallahu alam,
ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menguatkan pendapat bahwasanya ini tidak membatalkan wudu. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah apa? Hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri, karena kalau ayat ini dibawa ke makna hubungan suami istri, ya maka lengkaplah ayat itu menyebutkan tentang bagaimana cara bersuci ya daripada hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil maupun hadas. Ala kulli hal, bagaimanapun itu Bapak Ibu, ini adalah persisian daripada para ulama. Kita tidak boleh mencela orang yang memegang pendapat daripada Imam Syafi'i tadi, karena mereka juga berargumen, mereka juga membawa hadis-hadis yang lain ya dalam hal ini, dan ini adalah pembahasan yang sangat panjang dan tidak kita bahas pada majelis ini Bapak Ibu. Namun ya bagaimanapun itu tidak boleh saling mencela, karena ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya, dan tidak boleh kita pindah-pindah Bapak Ibu. Artinya terkadang kita mau ini batal, pas tersentuh ini batal, oh ini tidak batal aja lah, ini batal, ini tidak batal aja, tidak boleh Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah sebagai orang awam, ya kita sebagai orang awam, ketika kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i dalam masalah ini, ya bersentuhan membatalkan wudu, maka lanjutkan sampai kita belajar lebih dalam, lalu kita tahu ternyata ini pendapat yang tidak begitu kuat, ya sehingga kita melihat yang kuatnya adalah ternyata pendapat Imam Abu Hanifah dalam masalah ini, atau seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi mengatakan apa? Tidak membatalkan wudu, yang dimaksudkannya adalah apa? Hubungan suami istri. Maka ketika itu telah kita dapatkan dengan ilmu, maka tidak boleh kita pindah-pindah tadi ya Pak Ibu. Ya, kita pegang apa yang sudah kita ikutkan tadi sebagai orang awam. Ya, kemudian Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima yang membatalkan wudu ya adalah menyentuh kemaluan. Dan lagi-lagi ini juga terjadi perbedaan pendapat daripada para ulama kita. Namun untuk kehati-hatian, ya ketika kita menyentuh kemaluan kita maupun kemaluan orang lain, mungkin Pak menyentuh kemaluan orang lain? Mungkin anak kita yang kita sudah wudu, lalu anak tadi BAB dan dia belum bisa istinja sendiri, maka dalam masalah ini ya Rasulullah SAW mengatakan ya man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka jangan dia salat sampai dia berwudu. Artinya apa? Di sini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Itu membatalkan wudu. Walaupun nanti seperti yang kita katakan tadi ada persisian para ulama di sini, ada yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Nah, ini panjang, kalau ini dibahas di orang awam Bapak Ibu akan membingungkan. Ya, maka manapun yang kita pegang tadi, maka itu yang kita amalkan ya, karena kita sebagai orang awam kita mengikuti apa yang sudah difatwakan oleh para ulama kita misalkan. Ya dalam masalah ini misalkan kita dalam Indonesia bermazhabkan dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan di sini Imam Syafi'i mengatakan itu membatalkan wudu, maka boleh kita memegang itu karena kita tidak memiliki ilmu tentang hal ini. Ya kita tidak memiliki ilmu tentang hal itu, karena Imam Syafi'i juga berdalilkan dengan hadis Nabi SAW, man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Barang siapa yang menyentuh ya kemaluannya, maka janganlah dia salat sampai dia berwudu. Kenapa terjadi persisian Bapak Ibu? Karena ada hadis lain. Ketika datang sahabat lain bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ya aku telah berwudu lalu aku memegang kemaluan, apakah aku harus mengulang wuduku? Maka apa kata Nabi SAW? Innama huwa bid'atun mink, hiya bid'atun minka. Ya kata Nabi SAW, kemaluanmu itu hanya salah satu daripada anggota tubuhmu. Apa maknanya? Artinya tidak membatalkan wudu. Jadi mana yang benar Bapak Ibu? Hadisnya sama-sama sahih dari Nabi SAW. Maka di sini terjadi tadi pembahasan ilmiah daripada para ulama kita. Ya namun wallahu alam ini dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya dan juga para ulama yang lainnya, mereka memandang bahwasanya menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Maka untuk kehati-hatian dari Bapak Ibu, ya maka hendaklah kita ketika menyentuh kemaluan, baik kemaluan kita maupun kemaluan anak kita, ya hendaklah kita berwudu untuk menjaga. Tentu yang lebih berhati-hati dalam masalah ini adalah dia mengulang wudunya, karena terjadi persisian pendapat para ulama dalam masalah ini tadi.
Maka itu Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang berkaitan dengan pembatal-pembatal wudu. Maka tidak boleh kita mengatakan wudu seseorang batal atau seseorang berhadas kecil maupun berhadas besar kecuali dengan dalil. Apa dalilnya kita mengatakan wudu orang tadi batal? Maka dari hal ini Bapak Ibu, tidak boleh kita mengatakan orang makan, dia telah berwudu lalu makan, lalu wudunya batal. Ini salah faham Bapak Ibu. Makan tidak membatalkan wudu. Ada satu hal yang dibahas oleh para ulama, makan sesuatu yang membatalkan wudu, yaitu makan daging onta. Dalam mazhab Imam Ahmad, makan daging onta itu membatalkan wudu. Ya, namun secara umum makan itu tidak membatalkan wudu Bapak Ibu. Itu tidak membatalkan wudu. Maka ketika kita telah berwudu lalu kita makan, yang tak boleh itu Bapak Ibu, makanannya disisakannya di mulutnya lalu dia sholat, lalu ketika dia sholat dia makan sisanya tadi. Itu yang tidak boleh. Itu yang membatalkan sholatnya, bukan membatalkan wudunya, tapi membatalkan sholatnya, karena dia sholat sambil makan. Ya, sholatnya batal. Apakah dia harus mengulang wudunya? Tidak, karena wudunya tidak batal. Maka ketika kita makan, hendaklah kita apa? Hendaklah kita mencuci mulut kita berkumur-kumur, menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita, agar ketika kita sholat ya tidak dimakan atau termakan ya sisa-sisa makanan yang ada di mulut tersebut. Kemudian Bapak Ibu, pembahasan berikutnya dibahas oleh para ulama, apa yang dilarang. Ya, hal-hal apa saja yang dilarang ketika seseorang berhadas kecil. Ya, maka dalam syariat kita ada hal-hal yang dilarang ketika seseorang sedang berhadas kecil. Ya, sedang berhadas kecil yang kita sebutkan tadi. Kalau hal-hal tadi terjadi, maka Bapak Ibu, pertama kita tidak boleh sholat. Kita tidak boleh sholat dan tidak boleh melakukan ibadah yang mirip seperti sholat. Ya, apa itu ibadah yang mirip seperti sholat? Sujud tilawah. Kita sedang baca Al-Quran. Orang yang berhadas kecil boleh baca Al-Quran. Ya, boleh baca Al-Quran dengan hafalannya. Namun terjadi persisian para ulama, orang yang baca Al-Quran dengan menyentuhnya. Ya, dengan menyentuh mushaf. Ya, namun Allahu alam tetap boleh dia baca Al-Quran dengan menyentuh mushaf. Namun yang terbaik, hendaklah dia berwudu dulu sebelum membaca Al-Quran dengan mushaf. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran tadi kecuali orang-orang yang suci. Maka ada Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, orang yang berhadas kecil tidak boleh sholat dan tidak boleh melakukan ibadah yang mirip dengan sholat. Sujud syukur, ya, juga tidak boleh dia sujud syukur ketika dia belum berwudu. Sujud tilawah, dia sedang baca Al-Quran lalu lewat ayat sejadah lalu dia ingin sujud, maka tidak boleh dia sujud ya sampai dia berwudu, karena ini ibadah yang kata para ulama mirip dengan ibadah sholat. Ya, ibadah salat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tuqbalu salatu ahadikum ya idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima salat di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Maka itu hal pertama, dan ini sudah kita pahami, ya, tidak boleh kita salat dan melakukan ibadah yang mirip dengan salat ketika kita sedang berhadas. Ya, baik hadas kecil apalagi hadas besar. Dan kalau ngotot kita tetap lakukan, kita berdosa. Berdosa. Ya, kadang sebagian orang ada sengaja Bapak Ibu, karena dia mungkin tak mau ribet lagi. Ya, padahal dia tahu, padahal dia tahu dia tadi sudah buang angin misalkan. Ya udahlah, kan cuma buang angin, sholat aja lah daripada ngulang-ngulang sholat lagi. Dia tetap sholat, maka dia melakukan dosa besar. Dia berarti meremehkan perkara yang agung ini Bapak Ibu. Atau dia sudah sholat Bapak Ibu, udah ada sholat, apalagi dia ada sholat Isya tadi misalkan 4 rakaat, pas sebelum salam buang angin. Ada kejadiannya kan Bapak Ibu ya? Sebelum salam buang angin. Kan buang angin itu hanya, apalagi kalau tidak berbunyi, hanya kita dan Allah yang tahu Bapak Ibu. Dan tidak boleh was-was Bapak Ibu. Kata Nabi, hatta tasma'u sautan au tajidu rihan. Harus pasti, tidak boleh was-was. Karena kalau was-was itu dari syaitan. Harus pasti.
Kalau ragu, lanjutkan. Tapi kita harus betul-betul pastikan. Bagaimana memastikannya? Kata Nabi, sampai engkau mendengarkan suara atau engkau mencium baunya, baru kita tinggalkan sholat kita. Maka harus kita tinggalkan. Tak boleh kita tetap lanjut salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seolah kita tidak buang angin. Kita telah melakukan dosa besar pada saat itu. Ya, maka ini yang harus diingatkan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tidak boleh tawaf. Orang yang berhadas kecil tidak boleh tawaf. Untuk Bapak Ibu yang nanti Allah berikan izin untuk umrah maupun haji qadarullah wa masya'a fa'al, tahun ini kembali tidak dibuka untuk orang luar Saudi ya, karena virus corona ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah segera melenyapkannya dan insyaallah akan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika Bapak Ibu diizinkan, diperkenankan oleh Allah untuk pergi umrah dan haji, ya maka ketika berhadas tidak boleh tawaf. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu haula al-baiti mithlus shalah. Ya, tawaf di Ka'bah itu seperti salat. Pahalanya seperti salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti salat, illa annakum tatakallamuna fih. Bedanya dengan salat apa? Ketika tawaf boleh bicara. Ketika tawaf boleh bicara, ketika salat tidak boleh berbicara. Maka kalau kalian berbicara ketika tawaf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yatakallamna illa khair. Ya, maka tidak boleh dia berbicara kecuali ucapan kebaikan, karena dia sedang tawaf. Ya, sedang tawaf. Maka tawaf itu tidak boleh kita menggibah. Ya. Bisa terjadi gibah ketika tawaf Bapak Ibu? Bisa. Ya, lihat orang sebelah ya yang penampilannya sangat beda dengan kita, ya lalu kita menghina fisiknya atau mentertawakannya padahal kita sedang tawaf. Maka ketika tawaf Bapak Ibu tidak boleh, ya tidak boleh. Ketika kita berhadas tidak boleh tawaf. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang tidak boleh dilakukan ketika kita berhadas kecil adalah ya hamlul mushaf, adalah memegang mushaf tadi. Maka sebaiknya dihindari, ya sebaiknya dihindari. Ya, karena yang kita baca itu, yang kita pegang itu ya bukan bacaan biasa, karena dia adalah kalamullah yang betul-betul harus kita agungkan dan harus kita muliakan dan harus kita bedakan ya cara membacanya dengan cara membawanya, cara memegangnya dengan buku-buku yang lain, karena dia bukan buku, dia adalah mushaf yang berisi kalamullah. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, itu hal-hal yang harus kita hindari. Ya, tiga hal ini yang harus kita hindari ketika kita berhadas kecil. Berzikir boleh, membaca Al-Quran dengan hafalan kita boleh. Ya, maka Bapak Ibu, hanya tiga hal ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam: salat, tawaf, kemudian apa? memegang mushaf. Ya, maka sebaiknya kita hindari memegang mushaf ketika kita sedang berhadas kecil itu tadi Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau pegang juga insyaallah tidak berdosa, namun kurang adabnya. Ya, kurang adabnya. Itu berkaitan dengan hadas kecil. Berikutnya Bapak Ibu berkaitan dengan hadas besar. Maka hadas besar ini cara mengangkatnya adalah dengan mandi. Apa saja hal-hal yang menyebabkan kita wajib untuk mandi? Ya, sehingga ketika kita berhadas besar kita harus mandi wajib bahasa kita Bapak Ibu, ya, mandi junub. Dan mandi junub itu Bapak Ibu berbeda dengan mandi biasa. Ya, bedanya di mana? Di niat. Beda di niat. Ya, maka ketika kita mandi, ketika kita sudah berhadas besar lalu kita mandi, di hati kita tidak niatkan itu untuk mengangkat hadas besar kita tadi, maka itu terhitung mandi biasa. Maka apa saja hal-hal yang menyebabkan kita wajib untuk mandi? Yang pertama adalah hubungan suami istri, al-jima'. Ya, hubungan suami istri Bapak Ibu, baik keluar air maninya maupun tidak, ketika telah bertemu ya dua kemaluan ini, maka wajib baginya untuk mandi. Ya, wajib baginya untuk mandi. Dan ini hal yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, keluarnya mani. Ya, keluarnya mani. Ya, maka keluarnya mani juga menyebabkan kita wajib untuk mandi. Ya, wajib untuk mandi.
Kemudian yang ketiga, ya kita persingkat saja Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah, yang ketiga adalah kematian, al-maut. Maka orang yang mati, muslim yang mati, wajib untuknya untuk dimandikan, dan itu haknya. Hak yang harus dia dapatkan dari kita selaku kaum muslimin yang ada di dekatnya. Maka ini tiga hal yang menyebabkan seseorang wajib mandi khusus untuk laki-laki. Ini khusus untuk laki-laki. Untuk khusus untuk perempuan apa? Khusus untuk perempuan yang pertama adalah haid. Ya, selesai daripada haidnya, maka sebelum sholat dia wajib bersuci. Ya, dan ini juga perlu kita ingatkan Bapak Ibu, banyak ya kasusnya para wanita suci di siang hari, baru mandi nanti ketika sore. Ini juga kesalahan besar, kesalahan fatal Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika dia sudah suci, dalam artian darah haidnya sudah berhenti di jam 2 siang misalkan, maka pada jam 2 siang tadi darah haidnya sudah berhenti, maka zimmah, kewajiban dia untuk sholat kembali. Ya, kembali Allah bebankan kepadanya. Dan tidak ada alasan baginya untuk menunda-nundanya, baru mandi nanti ketika mandi sekalian mandi sore. Berarti dia telah meninggalkan sholat zuhur, sholat asar secara sengaja. Mudah-mudahan kebanyakan yang melakukan ini karena ketidaktahuannya. Ya, maka setelah mengetahui hal ini, peringatkan wanita-wanita kita di rumah Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ketika mereka sudah suci di siang hari, jangan tunda-tunda mandi wajibnya ya sampai di sore hari, karena ketika sudah berhenti darah haidnya pada ketika itu, ketika masih ada waktu salat, walaupun dapat 1 rakaat, ya artinya apa? Waktu asar akan masuk nih Bapak Ibu. Ya, hanya sisa 5 menit dia suci, maka pada saat itu ya masih ada kewajiban pada dirinya untuk melakukan salat zuhur, ya, dan juga setelahnya salat asar. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang khusus untuk wanita adalah an-nifas. Ya, maka ketika wanita selesai nifas, maka wajib baginya untuk mandi. Kemudian yang ketiga apa? Wiladah, melahirkan. Apa beda nifas yang kedua dengan wiladah ini Bapak Ibu? Wiladah ini kan bisa jadi nanti wanita ketika hamil keguguran. Ya, keguguran, dan bisa jadi tidak keluar darah yang banyak, maka keguguran juga wajib baginya untuk mandi. Ya, ini hal-hal yang wajib membuat kita untuk wajib mandi Bapak Ibu. Maka kalau sudah mandi wajib Bapak Ibu, maka mandi wajib ini menutupi hadas kecil, maka tidak perlu lagi dia berwudu setelah mandi wajib. Adapun kalau dia tidak berhadas lalu dia mandi, ya, walau dia mandi, ya dia niatkan itu mandi wajib, tidak bisa. Setelah itu dia tidak berwudu, itu tidak sah. Artinya itu tidak mengangkat hadas kecilnya. Ya, maka kalau hadas besar terangkat, otomatis hadas kecil terangkat, maka ketika seseorang telah melakukan mandi wajib, maka tidak perlu lagi berwudu, apalagi kalau dia mandi wajib yang sempurna. Artinya dia berwudu dulu, ya, sebelum dia membasahi semua anggota tubuhnya. Ya, walaupun setelah itu dia memegang kemaluannya, ya tidak perlu lagi setelah mandi tadi dia mengulang wudunya. Kenapa? Karena ketika hadas besar sudah terangkat, maka hadas kecil otomatis terangkat, maka tidak perlu lagi dia berwudu. Tapi kalau mandi sore biasa Pak, mandi pagi biasa, setelah itu dia tidak wudu langsung sholat, itu tidak mengangkat hadas kecilnya. Paham Bapak Ibu? Ini hal yang harus kita perhatikan dalam hal ini. Baik, dah masuk waktu Pak. Ada pertanyaan Pak? Bu? Insyaallah jelas Pak ya dalam masalah ini ya. Ini insyaallah kita usahakan sesingkat mungkin ya, agar kita bisa sampai langsung ke ibadah salat kita. Namun tidak juga perlu kita buru-buru kan, karena ini juga perkara penting yang mungkin kita sudah lupa atau mungkin kita sudah melalaikannya, maka perlu kembali kita ingatkan, karena ini berkaitan dengan syarat sah atau tidaknya salat kita. Ya, ada 5 syarat sah salat tadi, ya bersuci daripada hadas kecil maupun hadas besar, lalu memastikan, yang kedua apa? Membersihkan tubuh kita, badan kita, pakaian kita, tempat salat kita daripada najis. Ya, kemudian yang ketiga apa? Menutup aurat.
Ya, maka kita harus tahu mana batasan aurat yang wajib ditutup bagi laki-laki maupun wanita ketika salat. Kemudian apa? Kemudian masuknya waktu, dah masuk waktu baru kita salat menghadap kiblat. Ya, ketika sudah salat menghadap kiblat baru setelah itu kita membahas tentang salat, bagaimana takbirnya, takbiratul ihramnya sampai salam. Begitulah para ulama kita menyusun hal-hal yang wajib kita ketahui sebelum kita salat. Wallahu a'lam. Bapak Ibu, kita cukupkan sampai sini karena waktu Isya telah masuk. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ya bisa menambah ilmu kita ya, dan bisa kita amalkan dan tidak boleh kita remehkan, apalagi ini berkaitan dengan ibadah salat kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.